Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es, tidak hanya di lingkungan masyarakat, melainkan juga di satuan pendidikan. Tidak sebatas yang nampak, melainkan juga yang tak nampak, yang tertangani, dan juga yang belum tertangani. Fakta itu tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak sebatas trauma psikologis, melainkan juga sering berakibat fatal, seperti anak-anak yang mengakhiri hidupnya. Fenomena ini membangun keingintahuan apakah yang menjadi penyebab hal itu terjadi. Di era digital, ternyata ujung jari memegang peran yang tak terkendali terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, bully, dan lain-lain. Sebutlah sekelompok anak yang merudah paksa anak, orang tua ataupun guru yang melakukan hal serupa terhadap anak atau muridnya, sudah sering mewarnai pemberitaan media massa. Lantas bagaimana pandangan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia terhadap kasus-kasus tersebut? Kami dari LPAI Pusat khususnya ya sangat prihatin sekali dengan kondisi permasalahan anak yang ada di Indonesia. Jadi bukannya dari tahun menurun tetapi malah meningkat terus. Apapun itu kasusnya ya, terutama kekerasan anak. Kekerasan anak ini juga cukup banyak juga ya, kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikis gitu ya. Dan sekarang yang cukup tinggi memang kekerasan masih dipegang oleh kekerasan seksual, kemudian oleh bullying. Jadi banyak juga kasus-kasus di sekolah bullying yang bahkan kalau zaman-zaman 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu mungkin bullying hanya sekedar masih kekerasan psikis ya, masih ngolok-ngolok, kemudian ngeledek-ngeledek antar sama teman. Tapi sekarang juga cukup banyak yang sudah ke fisik. Nah ini cukup memprihatinkan buat LPAI ya, karena kalau fisik itu kan nanti dampaknya ke psikis juga gitu ya, dia akan mungkin cacat ya, bahkan beberapa kasus yang didampingi di LPAI Pusat juga mereka sampai ada pendarahan, kemudian ada operasi otak dan lain sebagainya. Jadi itu memprihatinkan sekali buat kami. Satu, traumanya luar biasa terhadap anak-anak, dan yang kedua kasus ini sepertinya fenomena gunung es gitu ya, semakin banyak yang melapor dan semakin kelihatan masif banget gitu loh ya, perkembangannya gitu loh. Padahal seharusnya kan dengan adanya undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang sistem peradilan pidana anak, harusnya kasus-kasus anak ini bisa menurun. Harapannya ya, kami sebagai aktivis perlindungan anak. Tetapi kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu. Nah ini PR juga kan buat kita semua. Adakah yang salah dalam hal ini gitu ya? Ternyata kalau kita lihat, kita ini sebenarnya kurang masif atau kurang peduli tanda kutip ya, gerakannya kurang masif dan kurang peduli. Kurang masif kenapa? Harusnya ketika kita melawan kekerasan terutama terhadap anak-anak kita ya di seluruh Indonesia, semua itu ikut bergerak, tidak masing-masing satu sama lain menyalahkan gitu ya. Orang tua menyalahkan gurunya, kemudian gurunya menyalahkan orang tuanya, menyalahkan lingkungannya, temannya dan lain sebagainya. Harusnya gerakan itu bisa dilakukan bersama-sama antara guru, orang tua dan juga masyarakat. Jadi mereka semua peduli gitu loh, tidak di satu sisi gitu. Itu yang gerakan masifnya. Terus kemudian yang kedua itu kepedulian ini anak-anak sekarang ini memang eranya sudah beda ya, Gen Z sama milenial aja saya juga sudah melihat bedanya luar biasa, padahal mereka selisih hanya 3-5 tahun kan, tetapi ternyata perilakunya juga sangat berbeda gitu ya, mungkin dengan segala macam fasilitas dan pergaulan yang membuat mereka tanda kutip menjadi lain gitu ya, menjadi anak-anak yang berbeda dan penanganannya juga tentunya berbeda gitu loh. Nah kenapa kasus anak ini bisa begitu maraknya gitu? Ternyata kita tidak bisa pungkiri bahwa selain lingkungan, pergaulan dan juga pola asuh, serangan-serangan dari dunia maya, dari internet itu ternyata lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat dari zaman 5-10 tahun yang lalu gitu. Nah ini menjadi PR juga buat kita ya, sehingga LPAI kemarin diajak oleh Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk terlibat dalam penyusunan perlindungan anak di internet, dan itu sudah menjadi PP yang tanggal 28 Maret lalu disahkan oleh Pak Presiden. Harapan kami inilah salah satu cara untuk bisa menurunkan angka kekerasan terhadap anak.
Karena kalau kita lihat kasus-kasus anak baik di pusat maupun di daerah di seluruh Indonesia, ternyata benangnya adalah berawal dari internet, ya, baik itu apakah itu WA, apakah itu Facebook, DM, IG dan lain sebagainya. Ternyata semuanya berawal dari sana. Bullying yang ada di sekolah juga berasal dari sana ternyata, bukan sekedar ketemu fisik kemudian berantem, enggak. Mereka tuh ternyata juga ngolok-ngolok di grup, ya, di grup di WAG atau di Facebook atau di Instagram gitu, yang berujung kepada di lapangan gitu loh, bukan berasal dari lapangan awalnya. Jadi di lapangan mungkin masih biasa-biasa, tapi ketika mereka saling berinteraksi di internet, ya, melalui PSE, ya, baik itu WA, Facebook dan lain-lain, di situ sebenarnya puncaknya. Sehingga ketika mereka secara fisik bertemu, ya sudah puncaknya gitu, ya, untuk berantem, untuk saling mukul, untuk saling menghujat dan lain-lain. Jadi ini penting sekali. Nah, PP yang sudah ada ini kami berharap nanti akan kami sosialisasikan juga ke teman-teman di LPA daerah. Ini sebagai salah satu cara, ya, ini salah satu aja, ya, salah satu cara untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Karena di PP itu diatur semua tentang bagaimana anak-anak dibatasin di internet, ya, bagaimana anak-anak diatur ketika itu tontonan yang di bawah umur, ya, informasi tontonan di bawah umur, di bawah 18 tahun mereka harus terkontrol oleh orang tua. Nah, saya berharap juga nanti teman-teman LPA di daerah juga bisa membantu untuk mensosialisasikan ini, karena LPAI ada dalam tim penyusunan tersebut, ya, yang tentunya kami juga minta masukan dari teman-teman di daerah. Tentunya juga dalam tahap nanti sosialisasi maupun implementasi, LPAI daerah juga ikut terlibat dalam implementasinya nanti. Gitu. Kalau tadi dibilang ujungnya adalah internet, kan? Iya. Itu kira-kira pendekatan yang digunakan oleh sekolah itu dengan tidak membolehkan mau HP itu satu pola apa gimana? Enggak, bukan seperti itu. Karena sekarang eranya sudah beda. Jadi mungkin 5-10 tahun yang lalu itu cukup efektif, ya, ketika melarang anak untuk menggunakan HP atau jam-jam tertentu. Tetapi sekarang karena di tim BP Perlindungan Anak di Internet ini ada juga dari Kemendikdasmen. Jadi Kemendikdasmen bahkan menjanjikan akan membawa kurikulum juga gitu, ya. Jadi literasi digital untuk orang tua, tidak hanya anak-anak, ya. Jadi orang tua juga harus melek internet gitu, ya. Karena akan sia-sia juga ketika orang tuanya gaptek, anak-anaknya lebih canggih gitu, ya. Itu juga nggak efektif jadinya, kan, PP ini gitu, peraturan ini. Tetapi ketika orang tua juga diedukasi melalui Kemendikdasmen, ya, mungkin dengan komite-komite sekolah gitu, ya, melalui komite sekolah, kemudian anak-anak juga diedukasi juga, ya, atau ada kurikulum atau mata pelajaran lah yang mendekati literasi digital, apakah itu dalam kurikulum atau kalau di ekstra, ya, ketika mereka orientasi sekolah gitu, atau di dalam mata pelajaran itu mungkin lebih ke teknisnya aja, tetapi itu janji Kemendikdasmen untuk bisa memberikan literasi digital, karena itu yang paling utama. PP ini nggak akan jalan kalau tidak ada literasi digital, karena semua harus paham gitu, ya. Antara guru, antara komite, ya, orang tua dan juga anak-anak. Jadi mereka harus sama-sama memahami dulu, baru bisa dilaksanakan dengan bagus. Dan saya yakin kalau ini bisa efektif, pasti akan ada penurunan angka kekerasan anak. Ya, artinya anak-anak lebih paham bahwa mereka. Sementara ini jenis-jenis kekerasan yang paling menonjol itu di Indonesia. Sementara yang tertinggi masih kekerasan seksual. Data dari rekap dari Kemen PPPA, Simponi, itu kekerasan seksual masih nomor 1, dilanjutkan dengan bullying. Bullying itu juga cukup tinggi, ya, karena anak-anak sekarang ini sebenarnya sih bullying kalau saya lihat dari dulu juga ada gitu, ya. Cuman sekarang ini karena mungkin tanda kutip kerapuan anak-anak Gen Z, ya. Mereka ini sangat rapuh. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan literasi tadi yang bagus gitu, ya. Jadi mereka itu paling gampang sekali masuk atau dipengaruhi oleh internet atau ruang digital itu gitu. Peluang untuk bisa menekan itu kira-kira bagaimana? Ya, yang penting buat kami itu tidak LPA sendiri berjalan, LPAI sendiri berjalan, tidak guru juga sendiri berjalan, tetapi harus sama-sama semuanya. Jadi orang tua, guru, masyarakat,
dan kami ini di aktivis perlindungan anak itu harus sama-sama berjalan gitu loh. Gerakannya itu harus juga bersama-sama supaya bisa efektif. Kalau berjalan sendiri-sendiri misalnya hanya LPAI saja, hanya sekolah saja, tetap tidak akan efektif. Karena semua ini berperan kan, lingkungan, anak-anak ini kan terbentuk dari lingkungan, dari orang tua, didikan orang tuanya, dari pendidikan di sekolahnya. Nah inilah peran mereka ini sebenarnya, karena memang di dalam undang-undang kan sudah dikatakan bahwa anak-anak itu tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab orang tua maupun guru, tapi tanggung jawab semua masyarakat untuk memberikan perlindungan. Ini yang sebenarnya kurang dipahami ya, di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Dasar sudah mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi ya realita di lapangan kan sekarang orang bukan anak saya nggak peduli gitu kan. Nah, padahal nggak bisa, sebagai warga masyarakat kita harus peduli anak-anak di lingkungan kita, bukan hanya dengan anak sendiri gitu loh. Itu pandangan itu sudah berubah sama sekali atau belum berubah sama sekali? Ada sebagian yang sudah paham seperti itu. Ini juga balik lagi kepada sekolah ya. Ketika sekolah itu juga proaktif, kan di sekolah juga dibentuk kan perlindungan anak dari kekerasan, kan ada salah satu anggotanya adalah komite. Nah kalau itu sudah berjalan semua, saya nggak tahu karena ini Permendikbud ya waktu itu ya, sekarang jadi Permendikdasmen. Nah itu permen itu sebenarnya diwajibkan loh sekolah membentuk tim itu ya, perlindungan anak dari kekerasan di sekolah itu, dan komite salah satunya adalah anggota di dalam tim itu gitu loh. Nah kalau itu semua berjalan, saya yakin bullying itu akan menurun ya. Tetapi ternyata di lapangan belum semua. Ini saya ngelihatnya karena banyak juga laporan dari teman-teman LPA di provinsi, mereka ini masih di level-level provinsi dan kota gitu ya, di kabupaten pelosok ya. Kalau di NTB mungkin apakah di Bima sudah ada sekolah-sekolah di sana yang membentuk gitu kan? Apakah hanya di Kota Mataram misalnya, atau di Lombok Barat, Lombok Timur saja yang sudah membentuk itu gitu. Nah ini sebenarnya yang ingin kami tekankan juga ke Kemendikdasmen bahwa tolong ada sanksi ketika sekolah itu belum membentuk tim gitu. Karena kalau sudah ada tim itu saya melihat cukup efektif loh sebenarnya, karena ada komite di sana, ada guru, ada masyarakat juga, tokoh masyarakat kalau nggak salah juga ada yang harus ada di dalam tim PPKS ini gitu loh.